Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Pak. Apa kabar pagi hari ini? Baik, Pak. Syukur. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Pembelajaran kita adalah mendiagnosis kerusakan sistem pendinginan. Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, apabila ada sampah boleh dibersihkan dulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Bayu Irpandi, Pak. Bayu Irpandi. Sakit izin atau alpa, Bayu Irpandi? Sakit, Pak. Sakit? Oke, semoga lekas sembuh. Kita pembelajarannya adalah mendiagnosis kerusakan sistem pendinginan. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya melalui langkah pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, mendiagnosis kerusakan sistem pendinginan, merumuskan pertanyaan, melakukan penyelidikan, mengembangkan, menyajikan hasil, mengevaluasi pemecahan masalah untuk mencapai kompetensi pengetahuan. Itulah tujuan pembelajaran kita. Masih ingatkah Ananda? Pertemuan sebelumnya adalah cara perawatan sistem pendinginan. Ada yang masih ingat komponen-komponen sistem pendinginan? Ananda Marco? Komponen sistem pendinginan terdiri dari kipas radiator. Ya. Bagaimana menurut Ananda Denova? Apakah itu benar? Benar. Ya. Ada lagi yang tahu? Air, apa lagi? Selang, apa lagi? Kipas, apa lagi? Apa? Yang kuat? Bensin. Bagaimana menurut Suhanda? Apakah bensin komponen dari sistem pendinginan? Apa alasannya? Bensin bahan bakar. Berarti bukan merupakan dari komponen sistem pendingin. Ada lagi? Ada termostat, ada tutup radiator, ada reservoir tank. Ini termostat. Termostat berarti ada di bagian atas. Kemudian reservoir tank pasti udah kenal. Water pump juga sudah kenal. Kemudian kipas. Lalu yang paling utama, yang paling besar adalah radiator. Baru water jacket. Itulah pembelajaran kita sebelumnya. Nah, jadi apa manfaat belajar kita pada hari ini? Menambah skill, keterampilan, khususnya mendiagnosis sistem pendinginan. Kemudian terampil memperbaiki sistem pendinginan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan pretest dulu. Kita pretest menggunakan Google Form dan menggunakan handphone masing-masing. Link soal sudah dikirimkan di grup kelas kita. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, ini hasil real time dari pretest kita pada pagi hari ini. Jadi bisa kita lihat bahwa itu 12 orang belum lulus KKM. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Ini yang mau kita masalah yang mau kita bahas, didiskusikan bersama kelompok. Ardi heran dengan mobilnya yang sering mengalami overheat. Padahal Ardi tinggal di daerah pinggiran kota yang jarang macet dan suhu udaranya cukup sejuk. Ardi selalu berusaha memeriksa kondisi sistem pendingin mobilnya. Ardi menemukan tutup radiatornya sudah mengalami korosi karet silnya. Ardi kemudian membeli tutup radiator pengganti, tetapi karena ketidaktahuannya justru membeli tutup radiator dengan spesifikasi tekanan yang lebih tinggi. Jadi di tutup radiator itu ada angka spesifikasi. Jika Ardi tetap memasang tutup radiator yang sudah dibeli, apa yang akan terjadi pada mobil Ardi? Oke, itulah video permasalahan dari radiator yang overheat.
Baik, sekarang kita akan membagi kelompok. Karena kita hanya ada 2 engine, jadi kita bagi 2 saja ya. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 8. Pas, 88. Bagaimana? Kita sepakati saja kelompok Marco, Helman, dan kawan-kawan kelompok A. Oke, sepakat? A. Berarti kelompok Rizwan, Suhanda, Indra, dan kawan-kawan kelompok B. Baik, kita sepakati saja. Sudah seperti itu. Silakan didiskusikan agar Ananda semua mempunyai jalur. Ini Bapak bagikan LKPD. Ada 4 LKPD, berarti 2 di sini, 2 di kelompok A. Nah, ini ada boleh menggunakan sumber belajar buku. Ini juga ke kelompok A. Silakan. Ini ada LKPD, gunakan LKPD yang nomor 2. Ya, Izin ke toilet, Pak. silakan. Ini dibikin Pak, kau punya mobil overhead kan? Jadi dibikin semua ini. Terkait Ini untuk mobil overhead. Masalahnya Pak kan? masalahnya, merumuskan masalahnya Mobil overhead masalahnya. mobil overhead. Dibikin sini semua Pak. Hasil pengamatan. Ya, bikin. Ya, nanti pengamatan ini akan kita cek ke bendanya. Ya, silakan. Gejala apa? Gejala ini. Dia banyak gejala-gejala deh. Itu kan ini tadi kebanyakan tadi aku tengok dekat asap itu penyebabnya dekat stop radiator itu kan yang rusak. Ini banyak gejala dia loh masalahnya. Nah, lebih cenderungnya gejala kayak penyebab. Gejala Ini loh. Kan minta kesimpulan dari ringkasan dari dari yang bapak bilang tadi 2 tuh. Yang pertama itu kan itu banyak itu tentang penyebab dia. Kayak ya masalah yang terjadi dia lah. Kalau yang video ini banyak dia gejala dia, permasalahan punca dia tuh apa gitu loh. Kan jelas juga video ini. Nah, kesimpulan dia nak punya sini. loading apa? Bagaimana hasil pencarian informasinya, Rizwan? Cairan radiator kolet habis. Termostat rusak. Kipas pendingin rusak. Oli mesin tak berkualitas. Sudah, itu aja. Jangan ke saya. Dah sudah, itu aja sudah. Ulangi lagi. Jadi hasil pencarian informasi. Hasil pencarian informasi saya, 1. Cairan radiator kolen habis. 2. Kerusakan radiator. 3. Termostat rusak. 4. Kipas pendingin rusak. 5. Oli mesin tak berkualitas. Sudah, itu aja. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan tentang penyebab overheating. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi ini hasil pencarian dari Rizwan. 1. Cairan radiator kolen habis. 2. Kerusakan radiator. 3. Termostat rusak. 4. Kipas pendingin rusak. 5. Oli mesin tak berkualitas.
1. Cairan radiator kolen habis. Tepat, Pak. Yang kedua Pak Dio. 2. Kerusakan radiator. Apakah tepat? Tepat. 3. Termostat rusak. Apakah Termostat. rusak? Over. Tepat jawabannya ya. Tepat. 4. Kipas pendinginan rusak. Tepat. 5. Oli mesin tak berkualitas. Kurang tepat karena di pendingin tidak menggunakan oli, di pendingin menggunakan air. Teman, dari 5 pencarian Rizwan, ada satu yang tidak tepat, yaitu oli mesin tak berkualitas. Baiklah teman-teman, ini hasil dari diskusi kita, yaitu tentang overhead pada mesin, yaitu terdiri dari 4 gejala, yaitu selang bawah radiator selalu dingin. Apakah menurut teman-teman ini udah benar? Udah. Udah Oke. memuaskan kayaknya. Nah, yang kedua yaitu termostat rusak. Gimana? Apakah benar? Salah. Oh iya, lanjut. Oke, lanjut yang ketiga yaitu ada suhu kerja mobil sulit dicapai. Apakah itu udah termasuk atau Penyebab bisa jadi termasuk. Termasuk, Pak. Termasuk. kan udah dicapai, dia kan sulit. Iya. Yaitu yang keempat tentang borosnya bahan bakar. Boros bahan bakar kayaknya tidak termasuk lah. Termasuk Kayaknya lah kurang, kalau mesin kurang. terganggu otomatis nah itu Ini bahan bakarnya tidak bakarnya boros. Cuman tidak memuaskan ya, kayak tidak memuaskan. Tak masuk. Kayak macam kayak Tak nyambung. boros tidak borosnya tergantung dari jadi tak usah dimasukkan. kayaknya kurang nomor berapa tuh? Nomor 3. Nomor 4 kayaknya kurang mengenai bahan bakar cepat boros tuh kurang ya. Jadi mau diganti atau Kayaknya Cukup 3. gejalanya penyebabnya cuma itu doang 3. yaudah inilah hasil diskusi kita pada tentang overhead pada mesin. Terima kasih. Hasil dari pengamatan pada komponen radiator atau pendingin yang kami telah amati, bagian kipas Bagus. masih bagus, aman, dan Radiator enggak. cuman Radiator lah. radiator Agak kekurangan lagi. seperti kekurangan pemasangan komponen baut, air Air ini air habis, kolen habis. dan Ini. termostat. Bautnya longgar. Kalau diperhatikan ya cukup aman, Aman. cuma pembersihan aja pada komponen tersebut. Baik, waktu kita untuk presentasi sudah tiba. Jadi kita per kelompok akan menyampaikan hasil dari materi mereka masing-masing. Kelompok mana yang duluan? A atau B? Ayo, A dulu atau B? Atau mau sweet dulu? Ayo, siapa? Perwakilan ke tengah sini. Majulah sini. Nah, jadi sweet ya. Malah menang, Pak. Gimana apanya? Persiap apanya? Siapa yang menang atau siapa yang kalah? Yang kalah yang duluan. Berapa kali kalahnya? 3. Oke, berarti kita sepakati yang 3 kali kalah itu yang tampil duluan. Silakan. Siapa yang kalah? Kelompok A. Oke, silakan tampil kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan
menjelaskan penyebab mesin overhead beserta solusinya. Nah, yang pertama yaitu penyebab dari mesin overhead. Satu, air pendinginan kurang, terlalu rendah atau levelnya. Ini solusinya bila air pendingin kurang, maka aliran air pendingin pada engine dan radiator terjadi tidak lancar dan tidak bisa mengambil panas secara maksimum dari engine untuk didinginkan di radiator. Yang kedua, temperatur gauge rusak. Yang ketiga, radiator kotor. Lalu yang keempat, bel kendor. Lalu yang kelima, hose rusak. Nomor 6, termostat water temperature regular rusak. Nomor 7, water pump rusak. Nomor 8, terdapat udara di dalam cooling system. Nomor 9, fan salah. Fan atau short posisinya tidak benar. Nomor 10, radiator terlalu kecil. Nah, kesimpulan pada overhead pada mesin seharusnya tidak boleh terjadi karena dapat membuat komponen-komponen mesin rusak. Oleh sebab itu, kondisi sistem pendinginan yang prima wajib untuk selalu dijaga. Penentuan penyebab overhead harus dilakukan sebelum proses perbaikan dilaksanakan. Mohon maaf teman, saya ingin bertanya. Boleh jelaskan kepada kami apa yang terganggu jika water pump rusak? Jika terjadi water pumpnya rusak, yang akan terjadi kesumbatan pada radiator. Jawaban dari kelompok 2 bahwa water pump yang bermasalah itu adalah penyumbatan pada radiator. Apakah sudah tepat atau belum? Menurut saya, jawaban dari kelompok 1 kurang tepat, Pak. Nah, ini jawaban yang kedua. Jika water pump mengalami kerusakan, yang akan terjadi pada mobil yaitu mobil lebih cepat mengalami overhead. Jadi gini, ketika water pump rusak, yang akan terjadi aliran air yang terhambat, maka akan terjadinya overhead. Terima kasih, sangat cukup memuaskan. Silakan. Baik, kami akan menyampaikan yang kedua hasil diskusi kelompok kami. Inilah video yang kami diskusikan. Cara mengatasi overhead secara umum, mengatasi overhead. Isi video ini adalah gejala yaitu terjadi pada overhead, yaitu 1. Selang bawah radiator selalu dingin, menyebabkan termoster rusak dan tersumbat. 2. Termoster rusak, menyebabkan AC mobil tidak dingin. 3. Suhu kerja mobil sulit dicapai, menyebabkan oleh sistem pendinginan tidak mampu membuang panas. Jadi secara umumnya ada 3: selang bawah, termostat, suhu kerja mobil sulit dicapai. Oke, demikian dari kelompok kami, kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kami rasa dari kelompok B udah sangat tepat, tidak perlu ada yang bertanya lagi. Aplaus dulu. Nah, kelompok 2, silakan. Baik, kami di sini akan mempresentasikan web yang telah kami diskusikan, yaitu penyebab mobil overhead dan solusinya. Jadi, berikut ini adalah beberapa penyebab mobil overhead. 1. Cairan radiator coolant habis. 2. Kerusakan radiator. Penyebab berikutnya adalah kerusakan pada radiator.
Untuk kerusakan itu sendiri bisa bermacam-macam. Semisal terjadi kebocoran pada selang-selangnya. Sebaliknya, ketika termostat menangkap suhu mesin mulai tinggi, maka radiator coolant akan diperintah untuk masuk ke dalam saluran pendingin atau water jacket yang ada di mesin. 4. Kipas pendingin rusak. Kipas pendingin rusak juga kerap menjadi biang kerok mobil mengalami overheat. Jika indikator tersebut menyala dengan warna merah, dipastikan suhu mesin lebih panas dari normalnya. Pengemudi yang telah mengendarai mobil tersebut bisa saja tidak merasakan perbedaan apa pada awalnya. Demikian ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok B. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang mau bertanya dari kelompok A, silakan. Izin bertanya. Apa efeknya jika kipas angin radiator rusak? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Efek kipas angin rusak bisa menyebabkan overheat pada mesin. Hal ini sering terjadi pada perkotaan. Pada putaran rendah, pembuangan panas pada air radiator tidak maksimal sehingga bisa mengakibatkan overheat pada mesin. Bagaimana kelompok A? Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa saya berpendapat juga seperti itu. Baik, ada lagi yang bertanyakan? Oke, karena sudah tidak ada, jadi kelompok 2 silahkan duduk ke tempat masing-masing. Sebelumnya kita aplaus dulu. Baik, itulah tadi diskusi kita, diskusi antar kelompok mengenai gejala kerusakan engine overheating pada sebuah mobil. Sebagai kesimpulan, ada beberapa gejala yang terjadi pada sistem pendinginan air atau sistem pendinginan mobil. Yang pertama, overheat saat macet atau setelah putaran idle dalam waktu yang lama. Inilah yang tadi yang ditanyakan oleh kelompok 1, kipas angin rusak. Apakah ada? Mari kita lihat. Jadi kalau overheat saat kondisi lalu lintas macet, berarti kan lambat mobilnya kan? Merayap pelan-pelan dan waktu yang lama. 1. Penyebabnya overheat adalah jumlah coolant terlalu sedikit. Ya pasti otomatis kalau air radiator itu terlalu sedikit, pasti overheat kan? Pasti. 2. Tutup radiator rusak. Kok tutup radiator rusak bisa overheat? Tutup radiator fungsinya untuk menukar air pendingin. Jadi dari reservoir dimasukkan ke dalam radiator, yang dari radiator dimasukkan ke reservoir. Kemudian termostat rusak. Kok termostat rusak overheat? Termostat itu fungsinya adalah untuk memisahkan siklus air radiator itu kan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Ternyata di tengah-tengah dikasih termostat. Kalau termostat rusak berarti nggak berputar, airnya nggak bersirkulasi, otomatis overheat. Oke, kipas pendingin tidak berputar. Nah, ini lagi tadi yang kita curigai. Berarti betul kalau kipas rusak nanti overheat di jalan macet. Kemudian saluran udara, kisi-kisi dari air radiator ini, kalau kisi-kisinya ini rusak, ini kan ada celah-celah di sini kan, ada celah-celah untuk udara masuk lewat. Udara itu nanti membawa suhu dari air radiator yang sudah menempel di sini. Ini kan panas ini jadinya. Dilewati udara berarti panasnya berkurang. Kalau kisi-kisinya rusak, tersumbat, kotor, berarti sirkulasi udara yang membawa panas hilang. Tidak ada udara yang bersirkulasi untuk membawa panas dari air. Otomatis bisa jadi overheat. Kemudian gasket kepala silinder bocor. Kok bisa? Ya, gasket kepala silinder sana itu kan ada gasket di sini. Gasketnya rusak, kok bisa overheat? Betul, kebocoran, air berkurang. Nah, kebocoran itu masuk ke dalam blok, dibakar, kan habis kan? Nah, jadi overheat. Oke, baik. Ternyata Mulisul pintar juga ya. Aplaus dulu untuk Mulisul dulu.
Nah, saluran buang tersumbat. Nah, itulah kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Sehingga apa sih? Jadi apa sih yang perlu dilakukan jika mengalami overheat? Ya, seperti yang tadi kan sudah kita jelaskan, overheating itu ada 6 penyebabnya. Berarti periksalah nih kisi-kisi radiator. Perhatikan selangnya. Ini selangnya kalau udah koyak berarti air radiator bocor. Kipas jangan sampai rusak. Periksa kipasnya. Baru termostat. Termostat ini kalau dia rusak atau tidak diapain? Direbus. Nanti begitu suhu 80 dia kayak ketuk, gerak. Ini pompa. Water pumpnya kalau rusak, seperti pertanyaan dari kelompok 2 tadi, airnya tidak bersirkulasi. Tutup radiator paling utama. Jadi tadi tutup radiator si Ardi itu terlalu besar. Apa akibatnya? Ini Ardi membeli tutup radiator yang ukurannya spesifikasi tekanan yang lebih tinggi. Kalau dipaksanya dipasang, apa yang terjadi? Mesin cepat overhead. Tutup radiator tadi fungsinya adalah untuk menukar air radiator atau dari radiator ke reservoir. Nah, ini ternyata besar. Otomatis penukarannya menjadi terlambat. Seharusnya 80 derajat, mungkin jadi 120 derajat baru dia tukar. Lambat dia membuka. Overhead lah. Jadi kesimpulannya adalah kalau tutup radiator yang terlalu besar, mesin cepat overhead. Baik, sekarang kita post test. Silakan buka handphone masing-masing, kita ujian. Nah, tadi nilainya 20. Ya, mohon jadi 140. Ya, silakan. Waktunya Bapak kasih 10 menit. Sorot mereka sedang mengerjakan. Baik, inilah hasil post test yang kita laksanakan. Jadi ini tadi pukul 9.56. Ini sekarang 11.32. Dari 11.32 sampai ke 11.39, inilah nilai yang terbaru. Jadi di post test ada 1 orang yang nilai KKM. Silakan. Kepada Ananda M. Raju Ferdinand, silakan lebih belajar, lebih giat di rumah, baca-baca bukunya, berikan waktu di pagi hari atau di malam hari untuk belajar dan membuka pelajaran sistem pendingin. Untuk menambah, untuk remedial, silakan Raju. Ini ada komponen-komponen. Silakan di-scan. Lalu dipelajari ya, Ananda Raju. Dia lagi scan. Nah, lagi scan. Ulangi lagi scan. Ya. Kalau sudah ketemu linknya, silakan dibaca-baca ya, Ananda Raju Ferdinand. Buat kepada kita semua yang telah tuntas, kita aplaus dulu. Untuk memperkaya pengetahuan tentang sistem pendinginan, Bapak ada link materi di video YouTube. Boleh diklik nanti, lalu dipelajari untuk menambah wawasan mengenai sistem pendinginan. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah memperbaiki sistem pendinginan yang rusak. Jadi tadi sudah kita putuskan bahwa kipas radiator, termostat, tutup radiator yang rusak akan kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Jadi mohon untuk tetap juga membaca-baca buku
melihat materi pelajaran baik dari internet ataupun di buku pelajaran. Oke, nanti ruangan kita dirapikan. Kalau ada sampah dibawa keluar, dibuang di tong sampah. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita sebelum mengakhiri kita berdoa dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang. Di depan, gerak. Cut. Udah.